Lihat-lihat ke sana, jangan. Sini aja lihat, saya lebih enak dilihat. Udah saya bilang, 10 pun preman datang saya hadapi, yang penting kalian jangan lari. Haleluya. Haleluya. Iya, mau berapa truk pun orang datang saya hadapi. Jangan lari. Makanya tadi waktu saya agak berhenti lama itu saya doa. Tuhan bilang, jangan. Kalau kau pindah ke tanah tinggi, nanti preman itu tambah bangga. Tadi kalau saya tahu masalah itu, saya tidak akan pindah kemari. Saya pasti di sana. Saya nggak ngerti. Saya pikir ada apa? Saya pikir kenapa begini ya? Kok ada orang kok gaya jago-jagoan ya gitu ya? Saya nggak ngerti. Cobalah Kamis besok dia datang lagi. Cobalah, ya. Coba dia mau buat-buat gitu. Biar kita lihat ya. Oh, Bapak yang lawan? Bukan. Tuhan Yesus. Haleluya. Tiba ke pelayanan khusus rekan-rekan kita yang 95% latar belakangnya Bani Kedar Remayot. Mereka kita harus layani setiap minggu hari Kamis. Ini sudah seperti tanjakan sedikit. Oke. Dari sini, Bang. Ya. Nggak kuat mereka bawanya. Tuh biar. Oh. Iya, Tuhan Yesus lebih besar dari semuanya, dari segalanya ya. Kalau ada preman-preman ganggu kita ibadah, jangan ada yang lari, jangan ada yang kabur. Amin. Haleluya. Ya, itu aja yang saya minta ya. Tadi sebenarnya kami mau ke Tanah Tinggi, tanya si Martin. Saya bilang, kalian udah ada acara, kami ke Tanah Tinggi aja. Martin bilang, Pak, saya senang lihat Bapak kalau melayan di sini, ada spesial yang saya dapatkan dari Bapak, kata Martin. Nah itu ya. Iya. Jadi permintaan saya gitu aja. Nah kalau ada preman datang, kalian jangan pergi, saya jangan hadapi. Kenapa kalian gini-gini ya? Saya jangan hadapi, saya ngomong ya. Jangan dipanggil-panggil. Flek, sini datang. Woi Tin, sini datang. Lama-lama saya bingung kan. Loh, kok orang ini semua takut kan? Jadi kita bingung, ya kan? Oke. Ya. Yang penting kalau ada preman-preman datang saya ngadapin. Udah, duduk aja, jangan mau kalian dipanggil-panggil. Oke ya? Iya. Hadirat urapan kuasamu Tuhan menguasai ruangan ini. Kalau ada kuasa-kuasa gelap, iblis setan, roh-roh jahat, orang-orang tertentu yang punya niat jahat, kelompok tertentu yang punya niat jahat, yang ingin mengganggu jalannya pesta anak domba Allah, ibadah kami satukan hati iman kami, usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Saya percaya roh Allah yang ada padaku lebih besar. Saya yakin kuasa Tuhan lebih dahsyat. Saya percaya kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat lawan kami? Saya yakin itu anak muda tadi dibungkam mulutnya, pikirannya ditutup, hatinya ditutup, sehingga dia tidak ada lagi niat untuk mengganggu kami di sini. Tidak ada lagi niat untuk datang kemari, untuk gertak-gertak kami, nakut-nakuti kami, karena kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau lebih besar, Engkau maha besar. Di dalam Yesus tidak ada yang dapat mengalahkan, karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Siapapun nama orang itu tadi yang coba ingin mengganggu kami ibadah, kami percaya di dalam nama Yesus, tunduk dalam nama Yesus. Tuhan Yesus pimpin ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita masih dalam hadirat Tuhan ya. Kita harus betul-betul hidup dalam Kristus. Kita tidak boleh takut dengan seperti itu. Ya, kita nyanyikan Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ya. 1, 2, 3 ya. Ku masuk ruang. Berdiri. Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan
hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari katakan semua mulutnya menyanyikan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita ulangi. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, menyembahmu, memuliakanmu, mengagungkanmu, sebab Engkau yang lebih besar, Engkau yang lebih dahsyat, Engkau yang tak tertandingi. Haleluya, hosana bagimu, hosana bagimu, Engkau yang terhebat Tuhan, kuasamu nyata, hadiratmu jadi di tempat ini. Haleluya. Orang lawas sakyo borobo sekirabayamu. Setiap kuasa-kuasa kegelapan setan iblis yang tidak senang Engkau menyembah Tuhan, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nyata kuasamu, nyata kuasamu, nyata mujizatmu. Rohmu bekerja Tuhan Yesus, mengalir tempat ini Tuhan. Orang lawas sekirabayamu. Yeka papa takyo borobo se. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Yesus. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Ura masyarakat. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Amin. Kami ada tempat ini bukan suatu kebetulan. Ya. Ada sesuatu yang kami Tuhan Yesus rindukan Tuhan. Amin. Yaitu kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Kemerdekaan yang berasal daripada Engkau berikan Amin. buat kami Tuhan. Sebab dengan kemerdekaan itu Tuhan kami mendapatkan yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Yes. Nyatakan Haleluya. kuasa-Mu Tuhan. Ya, Roh itu dia. ketakutan, Amin. roh kebencian, bahkan Roh roh ketakutan, kemunafikan, tolak bahkan dalam roh nama setan Yesus. iblis. Oh Tuhan kami Tuhan patahkan kuasa dalam nama Yesus Dalam Kristus Tuhan. nama Yesus. Karena kami tahu Engkau memberikan roh kebangkitan buat kami Haleluya. untuk bangkit di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita puji-pujian bangkit serukan nama Yesus. 1 2 3 ya. 1 2 3 ya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita ulangi lagi. 1 kali 2. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemberian Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Kita menangkan dalam nama Tuhan. Amin. Kita nyanyikan ku menang. Haleluya. Ingat, jangan ada terintimidasi ya. Haleluya. Tidak ada yang roh pendakwa di tempat ini. Amin. Kalian tidak boleh ragu. Jangan memandang ke sana. Pandang kepada Yesus Kristus yang ada di tempat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Kristus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Saya serahkan buat hambanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, jangan duduk dulu, ya. Jangan takut, amin. Kemarin khotbah saya, jangan takut, haleluya. Yang pertama nanti dilemparkan ke neraka adalah orang-orang penakut, ya. Karena itu jangan takut. Kita di sini bukan buat kriminal, kita bukan buat kejahatan, kita memuji menyembah Tuhan, ya. Ini tanah negara, tanah kita bersama, haleluya. Siapapun boleh, ya, berdiri di sini. Jadi saudara jangan takut, ya. Dengan preman-preman seperti tadi, kalau datang tenang saja, tenang saja. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja atas kami. Pimpin lidah mulut bibirku Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman ini memerdekakan mereka. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena kami percaya roh Allah yang ada pada kami lebih besar dari roh-roh yang ada di muka bumi ini. Alkitab berkata sepatah kata Tuhan kata jadi, jadilah semua. Karena apa yang Tuhan ucapkan tidak kembali sia-sia. Aku sterilkan tempat ini in Jesus name. Aku sterilkan tempat in Jesus name. Kuasa-kuasa kegelapan iblis, setan, roh jahat, niat-niat orang tertentu, kelompok tertentu, preman-preman yang mengaku dirinya jagoan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus, Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan yang semangat lah. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Ya, saya sudah hampir buyar ya yang ada di pikiran saya ya. Karena saya tadi kurang mengerti ya. Entah preman dari mana. Tapi puji Tuhan ya. Tuhan kita baik. Haleluya. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Amin. Haleluya. Jadi saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan. Ya. Haleluya. Nah, waktu Yesus pertama kali khotbah, dia khotbah tentang apa? Dia khotbah tentang apa? Pertama kali Yesus khotbah, dia khotbah tentang apa? Gak ada yang tahu ya? Ya. Setelah Yesus dibaptis, ya, sebagai anak manusia, dia dibaptis, tentu sebagai roh dan firman, dia nggak kepengaruh dengan baptisan itu, nggak ada ngaruh. Roh dan firman itu maha kuasa, jadi nggak ngaruh. Waktu manusia Yesus dibaptis, ya, terus setelah dia dibaptis, saudara, dia puasa, ya kan? Puasa kan? Ya, 40 hari, 40 malam, dicobain iblis. Terakhir iblis cobain apa? Itu menjadi roti. Itu pertama. Manusia bukan dari roti saja. Enggak, itu pertama. Jadikanlah batu-batu itu jadi roti. Yesus bisa nggak kalau mau dia jadikan batu menjadi roti? Bisa. Tapi kalau dia mau, berarti dia sudah mengikuti perintah iblis ya. Terus yang kedua apa? Ya adik-adik duduk ya. Yang kedua apa? Yang kedua coba apa? Dia bawa ke bumbung bait Allah, ya kan? Itu yang terakhir malah. Yang kedua apa? Yang kedua, coba. Iya, itu yang terakhir. Yang kedua. Yang kedua ada ingat? Hah? Ya.
Ya, itu yang terakhir. Yang kedua, pertama buatlah batu-batu menjadi roti kalau kau anak Allah. Tapi Yesus nggak mau. Bukan Yesus nggak bisa. Yesus tidak mau mengikuti perintah iblis. Terus Lalu dia dibawa ke tempat ke bukit. bukit. Perlihatkan semua kerajaan dunia. Nah, Itu Yesus bilang, terus coba ya. Masa yang kedua apa? jatuhkanlah dirimu Dia di pada tertulis. ya jatuhkanlah pas sebab ada tertulis. Akan memisahkan malaikat-malaikatnya untuk menantang Iya. pada batu. Iya, dekatkan di situ Mak, mic-nya Mak. Ya, jadi saudara, yang kedua dia bilang, ya jatuhkanlah dirimu itu dari atas itu bukit itu ya. Nanti pasti ada yang menantang malaikat-malaikat. Itu diambil dari Mazmur ya. Sebenarnya di Mazmur ayatnya tidak seperti itu ya. Jadi tapi dipelintir oleh iblis, dipelintir sedikit aja. Jadi iblis itu kalau melintir ayat dikit aja saudara, artinya sudah berbeda gitu ya. Baru yang terakhir cobaannya apa? Diperlihatkan semua Kerajaan dunia. kerajaan dunia. Semua akan kuberikan. Iya, kalau kau menyembah aku akan berikan seluruhnya. Terus Yesus bilang apa? Engkaulah yang harus menyembah Tuhanmu. Jangan mencobai Iblis, Tuhan Allahmu, engkaulah sembahlah Allahmu. Tuhan Allahmu. Nyala kau iblis ya. Jadi saudara kan banyak ya saudara-saudari kita ini ya yang dari seberang gitu selalu mengatakan begini. Mana Yesus mengatakan sembahlah aku. Ya, kenapa kalian sembah Yesus? Justru yang mengatakan sembahlah aku itu iblis. Iblis minta sembah. Haleluya. Jadi kalau ada orang datang minta sembah itu iblis. Ya. Jadi jangan mau saudara menyembah karena hanya iblis yang minta disembah. Iya. Ya, saudara, kita lihat lagi ya. Kalau kita baca di dalam Markus ya. Markus pasal yang kelima. Ya, saya akan baca ya. Nah, ini waktu Yesus ngusir roh jahat di orang Gerasa ya. Nah, lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Jadi sudah berkali-kali dirantai lepas ya. Ya. Sekalipun dengan rantai ya. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya dan berkata dengan keras ia teriak, "Apa urusanmu dengan aku Yesus? Jangan siksa aku, anak Allah yang maha tinggi." Haleluya. 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 Yesus tidak pernah minta disembah. Ya. Dia tidak minta manusia sembah dia. Dia tidak minta iblis sembah dia. Tapi iblis sembah dia, saudara. Haleluya. Karena iblis kenal dia. Kalau kita manusia tidak kenal Tuhan, ya, berarti iblis lebih hebat. Dia kenal Tuhan. Haleluya. Kalau kita tidak mau menyembah Tuhan, iblis lebih hebat. Dia menyembah Tuhan. Walaupun dia menyembahnya sebenarnya tidak dengan hati yang tulus ya. Karena dia ketakutan, makanya dia sembah, "Jangan siksa aku, izinkanlah aku pergi ke babi-babi itu." Saudara, kalau saudara jadi Yesus misalnya, ya, iblis sudah buat jahat begitu ya kepada ciptaan-ciptaanmu. Kau jadi Yesus lah ini. Kau kabulkan nggak permintaan iblis itu? Tonjok katanya saudara. Ditonjok. Iya, itulah buktinya kasih Yesus ya. Kebaikan Tuhan. Dia konsisten, dia konsekuen.
Dengan apa? Dengan firman-Nya. Makanya dia katakan bukan aku lagi nanti yang menghakimi, firman-Ku. Dengan kata lain, aku sendiri yang adalah Tuhan Allah, aku sendiri yang berfirman. Aku tidak mau melanggar firman-Ku, walaupun sebenarnya itu ucapan-Ku, yang sebenarnya aku bisa saja berbuat apa saja, tapi aku tidak melanggar firman-Mu, karena aku tahu bahwa aku harus konsisten, konsekuen, aku harus menjadi contoh bagi setiap manusia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya, karena Alkitab jelas katakan ya, waktunya belum tiba. Jadi nanti setelah kiamat barulah iblis itu dicampakkan ke api neraka. Kita bisa baca itu di Wahyu ya. Itu sebabnya Yesus izinkan iblis tadi itu namanya legion. Legion itu berbicara pasukan. Satu pasukan itu di Romawi 2000 orang, namanya legion. Ya, namanya legion itu. Jadi berarti di dalam diri si orang tadi yang kerasukan setan ada 2000 setan. Makanya 2000 ekor babi yang masuk ke jurang. Haleluya. Satu ekor babi sekarang berapa, Bu? Hitung aja lah sendiri ya. Iya. Sekarang kalau kalian yang punya babi itu, marah nggak kalian sama Yesus? Kalau nggak kenal ya marah lah. Marah, karena rugi 2000 ekor babi kan? Wah, miliar ya, pasti. Tetapi saudara, mana lebih berharga satu jiwa daripada 2000 ekor babi? Satu jiwa. Itu sebabnya saudara, Yesus untuk menyelamatkan satu jiwa ini, dia rela mengorbankan 2000 ekor babi, saudara. Oh, mungkin saudara berpikir itu bukan punya Tuhan. Tidak ada di bumi ini yang tidak punya Tuhan. Semuanya punya Tuhan. Termasuk saudara, termasuk preman tadi yang mau ganggu-ganggu kita, itu pun punya Tuhan. Tetapi dia tidak sadar kalau dia punya Tuhan. Kalau dia sadar dia punya Tuhan, pasti dia ikut ibadah, memuji, menyembah Tuhan di sini. Haleluya. Karena dia nggak sadar. Haleluya. Haleluya. Saya teringat ya. Teringat dengan kesaksian Ahok waktu itu. Dia kan menggantikan Jokowi jadi gubernur. Terus esok harinya ada orang yang datang menghadap Pak Gubernur. Dia diam aja. Pak Gubernur, dia diam aja. Pas dipanggil ketiga kali Pak Gubernur, baru dia sadar. Ternyata gua sudah gubernur. Haleluya. Jadi kesadaran itu penting. Haleluya. Haleluya. Sekalipun saudara anak Tuhan, sekalipun saudara sebenarnya milik kesayangan Tuhan, kepunyaan Tuhan, tapi kalau kalian tidak sadar bahwa kalian ini disayangi Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, kesayangan Tuhan, itu semua yang Tuhan sudah katakan kepada saudara, itu tidak ada dampak impactnya buat saudara, karena Anda tidak menyadarinya. Tapi kalau Anda menyadari bahwa Anda anak Tuhan, dikasih Tuhan, mencintai Tuhan, pastilah saudara ini orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung, bukan merugi. Haleluya. Haleluya. Anda percaya Anda pengikut Tuhan? Anak Tuhan? Saya salut sama ibu ini ya. Walaupun ikut ibadah saya baru 4 kali apa 5 kali. Ya, asli dari orang Islam ya. Tapi dia merasakan ya. Saya berpikir selalu positif. Dia kenapa mau hadir lagi? Dia merasakan bahwa dalam ibadah ini ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Halo Pak Jenggot. Iya. Iya, puji Tuhan ya. Iya, sekarang Hamas lagi ribut terus sama Israel ya. Iya, jadi Pak Jenggot ini, jenggotnya, wah, ya mirip-mirip orang Hamas, saya lihat, puji Tuhan. Iya ya, mirip. Kalau mirip berarti bukan ya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, luar biasa ya. Kalau betul-betul kita hidup di dalam Tuhan, sangat dahsyat. Makanya pertama kali Yesus melayani, yang dia sampaikan, bertobatlah.
sebab kerajaan sorga sudah dekat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya akan ceritakannya sesuai dengan sejarah ya. Sejarah yang tercatat di Alkitab. Dan juga ini sejarah bisa dibuktikan secara umum. Orang-orang umum berkata perang dunia ketiga itulah nanti akhir dunia ini, kiamat ya. Saudara, Alkitab mencatatkan perang Armageddon. Jadi perang Armageddon itu nanti dimulai dari Israel perang dengan bangsa Palestina, dan nanti banyak yang mendukung Palestina. Banyak juga yang mendukung Israel. Istilahnya saudara, terjadilah dua kubu. Perang dunia ketiga. Wah, saudara, sekarang lihat, Putin dukung Palestina ya. Nah, ini banyak yang nggak paham jadi nih. Putin ya nggak apa-apa ya, presiden Rusia itu paham Bapak itu. Iya, terus Amerika dukung Israel ya. Terus Korea Utara dia dukung Palestina. Dukung Israel, ada negara-negara lain lagi. Saudara, bagaimana ini ke depan kalau nggak ada terjadi damai? Ini perang nuklir, ada satu lagi perang kimia. Itu yang lebih ngeri. Jadi nggak ada di sini bom, nggak ada apa-apa, tiba-tiba orang terus tiba-tiba yang lain lagi di bawah angin. Oh, cerdas juga dia. Iya, jadi bukan rudal lagi nanti. Dia perang kimia pakai virus. Ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Makanya kalau kalian sadar akan hal ini, dunia ini sudah tua, bumi ini sudah tua. Ingatlah pertama kali Yesus melakukan pelayanannya, khotbah yang pertama kali dia kata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Waktu dia khotbah ini kira-kira 2023 tahun yang lalu. Berarti kan tahun makin dekat dong. Makin dekat. Saya tidak kasih tahu loh tanggal bulan tahunnya loh. Jangan saudara keliru, jangan saudara salah. Nanti saudara bilang, oh Pak Lubis bilang sudah dekat. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Wah, saya sesat namanya. Haleluya. Haleluya. Tetapi saya bisa pastikan tambah tahun tambah dekat. Terus gimana? Apakah kita harus takut dengan semakin dekatnya kiamat ini? Apa kita harus takut? Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Takut kalau nama kita tidak tercatat di kerajaan sorga. Amin. Ya, kalau Anda baca kitab Wahyu, itu ada buku kehidupan, itu ada buku yang namanya buku kematian ya. Buku kehidupan itulah orang-orang yang sudah terdaftar namanya di buku kehidupan itu. Ya. Itulah yang nantinya pasti akan masuk dalam kerajaan Tuhan, dalam kerajaan sorga. Haleluya. 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 Makanya Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ada yang belum bertobat? Banyak. Haleluya. Makanya harus bertobat. Iya, jadi saudara, kita cepat akhiri aja ya. Bertobat itu saudara, itu bukan berhenti dari dosa. Bukan berhenti. Tetapi tadi dia mau berbuat dosa, dia berbalik 180 derajat, dia begini ya. Jadi bukan berhenti dari dosa, tetapi dia berbalik ya untuk makin mengasihi Tuhan, cinta dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Anda ini orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang dicintai Tuhan loh. Nggak percaya? Tanya mereka-mereka yang di luar sana. Mereka itu jam 6 pagi sudah keluar dari rumah. Pulang nanti jam 5 sore sampai rumah. Itu bisa jam 7, jam 8 malam. Saudara bayar kontrakan, makan, minum, dah habis juga duitnya tiap bulan. Kalian ini hanya memuji, menyembah Tuhan. Datang mana dari sorga. Tadi baru makan. Ini makan lagi. Wah, Tuhan itu maha kaya. Luar biasa. Ya kalau saudara nggak bersyukur lagi, saya bingung.
Ya, kalau Anda nggak anggap itu mujizat, Anda anggap itu biasa-biasa, saudara anggap itu kebetulan, saya juga bingung melihat pikiran saudara itu seperti apa. Seharusnya saudara yakin betul bahwa itu mujizat. Amin. Haleluya. Haleluya. Banyak orang-orang yang berdoa buat saudara. Ya, walaupun saudara di kolong ini. Ya, itu sebabnya selalu saya katakan, jangan takut. Ada Tuhan bersama kita. Tuhan di pihak kita. Amin. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang lawan kita? Haleluya. Ada orang ngamuk-ngamuk, Yesus, Yesus, gitu aja. Oh, tapi dia ngamuk terus, Pak. Telepon polisi. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tadi kata pertobatan sudah tahu ya. Itu dari kata metanoia. Metanoia itu artinya perubahan pola pikir, perubahan paradigma. Yang tadi kita pikir, mencuri nggak apa-apalah sekali-sekali. Nah, berubah. Wah, walaupun sekali, itu kejahatan. Haleluya. Nggak apa-apalah, tonjok orang sekali-sekali. Berubah. Tonjok orang sekali-sekali, itu juga kejahatan. Haleluya. Haleluya. Oh, ini kan kebetulan aja saya bisa hidup di sini, walaupun saya nggak kerja seperti orang-orang kantoran, orang-orang yang kerja di pabrik. Tapi buktinya gua ini dipelihara, dikasih makan Tuhan terus, datang dari langit, manna turun terus setiap hari. Oh, ini kebetulan. Saudara, itu namanya Anda belum bertobat. Tapi kalau Anda berpikir, ya, kalau berpikir yang sudah bertobat, luar biasa ya. Luar biasa ya. Jangan lihat-lihat ke sana, jangan. Sini aja lihat, saya lebih enak dilihat. Udah saya bilang, 10 pun preman datang saya hadapi, yang penting kalian jangan lari. Haleluya. Haleluya. Iya, mau berapa truk pun orang datang saya hadapi. Jangan lari. Makanya tadi waktu saya agak berhenti lama itu saya doa. Tuhan bilang, jangan. Kalau kau pindah ke tanah tinggi, nanti preman itu tambah bangga. Tadi kalau saya tahu masalah itu, saya tidak akan pindah kemari. Saya pasti di sana. Saya nggak ngerti. Saya pikir ada apa? Saya pikir kenapa begini ya? Kok ada orang kok gaya jago-jagoan ya gitu ya? Saya nggak ngerti. Cobalah Kamis besok dia datang lagi, cobalah. Ya, coba dia mau buat-buat gitu. Biar kita lihat ya. Oh, Bapak yang lawan, bukan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus kita dahsyat, luar biasa. Amin. Woi, saya berapa kali mau dibunuh orang. Yang mau bunuh saya itu stroke, mati. Waktu saya buka pertama pelayanan di gang kecil, di tempat orang Betawi. Ini anak saya saksinya, istri saya saksinya. Saudara, jangankan mobil, motor pun susah. Batunya saya doain, besoknya stroke, 2 mati, 3 stroke. Haleluya, haleluya. Enggak diganggu-ganggu lagi. Kalau kami pindah ke ruko dan pindah ke tempat yang baru sekarang ini, itu bukan karena dilempar batu, memang karena Tuhan kasih berkat. Jadi kami dipindahkan dari tempat yang kumuh ke tempat yang lebih baik. Jadi jangan main-main. Jangan mengganggu hambaku yang kurapi. Jangan mengganggu para nabi-nabiku. Stop mobil kami ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita ini saudara harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Cinta kepada Tuhan. Jadi saya akhiri dengan satu pertanyaan, semua harus bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, saya akan lanjutkan sampai jam 7 malam. Akan bertanggung jawab siapapun yang akan datang. Iya. Saya kasih pertanyaan. Pertama kali Yesus khotbah, apa yang dia khotbahkan? Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Makan. Haleluya. 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 Ayo berdiri, jangan ada yang duduk-duduk. Haleluya. Banyakan duduk stroke, bahaya loh. Oke, ya. Awas, kenjek ya. Ya, pegang aja, pegang biar kena ke mereka ya. Ikutin ya, ikutin. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu.
Pertama kali Tuhan berkhotbah. Tuhan berkhotbah dengan mengatakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan Yesus, kami mau melakukannya. Yesus, Engkau penolong kami. Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk kami menang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus, kami berdoa biar tempat ini dipenuhi kemuliaan Tuhan, dan tidak ada lagi orang yang ganggu-ganggu kami ketika kami berkumpul di sini memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, saya percepat, jangan ada salah paham. Bukan saya takut, tapi tadi karena waktunya kita ngomong-ngomong udah habis waktu. Gara-gara ngurusin preman itu ya. Saya pikir itu tadi kepala apa di sini, nggak tahu saya. Ternyata kepala bidang, haleluya. Oke ya. Ya, kita doa makan ya. Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan makanan ini, dimakan, diminum menjadi sehat. Kami percaya mereka makannya pasti enak. Makannya enak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya. Duduk dulu ya. Kita bagi ya. Ya. Yang ini Alek, tolong kasih air minum Alek. Nah. Oh ya, Pak ini. Ya. Tolong yang sudah dapat ini dia kebuka. Yang kebuka aja dulu, yang sama itunya ya. Sama sedotan. Sedotannya. Wih, jangan banyak-banyak sedotan yang lain. Itu jangan sedotannya dikasih semua, Pak. Iya. Haleluya. Saya bahagia ngeliat kalian gini, senang ya. Sukacita saya bisa berbagi kepada teman-teman yang sudah percaya Tuhan. Ya. Kan udah dapat semua kan? Dua lagi. Dan aku bagi dong aku. Ini Udah. Ya. Saudara, itu ya dimakan tuh 3 kali cukup. Ya. Itu bukan ayam ini, rasakan nanti itu bukan ayam oto-oto, itu bukan. Ya, jadi dimakan tuh 3 kali cukup, ya. Oke. Silakan karena nanti ya. Karena preman datang lagi, siapa tahu kalian nanti yang ini. Kalau saya nggak apa-apa. Apa ya? Oh iya, nggak apa-apa. Oh, kenapa itu? Sakit terus. Tadi lupa terus saya. Aduh, harus. takut jatuh. Iya. Maaf ya Om. Tuhan Yesus urapi dia. Tuhan, lambungnya Tuhan sembuhkan. Saya juga dulu banyak penyakit, tapi dengan bilur Yesus saya sembuh. Sembuhkan dia dalam nama Yesus. Sembuhkan. Tidak ada jatuh-jatuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Iya. Saya juga minta tolong didoain Pak, asam urat. Oh, asam urat. Waduh, Tuhan Yesus. Asam urat yang mengganggu dia dalam nama Yesus sembuh. In Jesus name. Di tempat-tempat lain orang lumpuh didoakan berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu bicara. Asam urat pun sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Lobe. Sembuh.
Sembuh. Ini Pak, Sembuh. saya ceritanya Dari kemarin dikeluarin nggak dari isi nasi, kerjaan, Ah. mau dikasih pesangon, tapi sampai hari ini belum. Oh gitu. Terus? Sama majikannya. Jadi saya jaga rumahnya mau dibongkar. Hmm. Keluar wajar ya, saya dikeluarin dari situ. Tapi Ah. janjinya mau ngasih pesangon, tapi sampai hari ini belum. Ya oke. Tuhan berkati ya. Supaya pesangonnya biar cepet cair gitu. Iya iya. Oke kita doain ya. Iya, iya. Oke. Ah gini kalau udah bertumbuh gitu, pulang salaman. Tuhan Yesus. Oh ya nih. Pak apa namanya? Saya Sumarlan. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Pak Sumarlan, biar bosnya Tuhan tidak menahan-nahan apa yang menjadi haknya. Hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Gerakkan bosnya Tuhan untuk memberikan hak-haknya. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Bosnya siapa namanya? Susan Liani. Susan Liani. Iya. Itu Bapak dapat pesangon untuk apa ya? Ya untuk istirahat kan. Maksudnya Bapak nunggu itu, Nunggu rumah selama sekian tahun, Oh. rumahnya mau dibongkar, berarti kan saya istirahat. Oh. Dia janji lewat. Oh, makasih ya, Om. Oh iya. Janji Oke. lewat pembantunya, Pak. Iya. Paman berhenti dulu. Iya. Jadi akan dapat pesangon. Bertanya berapa? Sampai sekarang belum Iya. dan belum jelas. Iya. Susan Oh. Liani orang Kristen juga. Oh iya iya. Siapa? Susan Liani. Susan Liani. Tuhan Yesus, Engkau jamah Tuhan. Susan Liani Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah Susan Liani supaya memberikan hak-hak Bapak Ya, ini. ya, ya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Oke Pak ya. Yo. Hah? Buat mata. Oh, obat mata apa itu? Ya buat katarak. Oh, katarak nggak bisa dipakai obat mata, udah saya tanya. Harus ke dokter. Oh, ke dokter ya. Ah, Ada obatnya. nggak ada obatnya. Operasi lah. Operasi itu. Iya. Dari Hongkong. Mau? Urus. Iya, tapi ininya yang nggak ada. Nggak pakai duit. Oh gitu. Nah, keterangan BPJS. bisa ambil keterangan miskin. Ada RT-nya. Ada. Ayo minta, ntar saya urus. Ya. Tolong bro. Bisa tolong nih. Kamu kerja buat Tuhan juga itu. Ya kan?